rakor perubahan UMK hingga pembinaan pelaku usaha di Kota Madiun. Lomba sekolah sehat berkarakter dan cerdas cermat pelajar. Keripik daun ubi jalar dan peternak kambing milenial. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kesejahteraan warga turut menjadi perhatian Wali Kota Maidi. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja KUKM serta Dewan Pengupahan menggelar rapat koordinasi untuk melakukan hasil rumusan perubahan upah minimum kota atau Kabupaten UMK Kota Madiun tahun 2023 mendatang. Di samping itu, Kota Madiun saat ini sudah memiliki tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD untuk membantu masyarakat dalam hal akses keuangan. Tidak hanya itu, guna meningkatkan sumber daya manusia agar semakin produktif dan juga inovatif, pemerintah Kota Madiun juga menggelar pembinaan bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM di Kota Madiun, sekaligus memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha untuk berinvestasi tanpa melanggar aturan dan mengetahui rambu-rambu perizinan dalam membuka usaha. 11 Romawi dari 2002 pertanggal 11 November. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggelar rapat koordinasi bersama anggota Dewan Pengupahan untuk melaporkan hasil rumusan perubahan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK Kota Madiun pada 2023 kepada Wali Kota Madiun Maidi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu 16 November 2022. Tampak hadir pula dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Indaraya Ayumiko Saputri dan Sekda Kota Madiun Sukodwi Handiarto. Berdasarkan hasil keputusan pemerintah Kota Madiun dan Dewan Pengupahan yang didasari oleh data penghitungan UMK dari Badan Pusat Statistik, ditetapkan bahwa seluruhnya sepakat mengajukan kenaikan UMK Kota Madiun pada 2023. Adapun UMK Kota Madiun pada 2022 sebesar Rp1.991.105,79. Sedangkan usulan UMK Kota Madiun naik Rp147.001,29, sehingga totalnya mencapai Rp2.138.107,08 atau naik sebesar 7,38%. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menandatangani surat usulan kenaikan UMK. Selanjutnya, surat akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Hasil keputusan Gubernur rencananya akan diumumkan pada 30 November mendatang. Ya, jadi Jawa Timur dari urutan 3 gambar pengangguran kita sekarang menjadi urutan 29. Kemajuannya luar biasa. Kalau kemajuan luar biasa seperti ini tentunya kalau memang hitungannya seperti itu tidak apa-apa, naik tidak apa-apa, memang hanya dia. Jadi kalau memang itu haknya tenaga, haknya buruh, kasih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kini punya tim percepatan akses keuangan daerah atau TPKAD. Tim yang terdiri dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, perbankan, dan non-perbankan itu dikukuhkan Wali Kota Madiun Maidi di Rumah Dinas atau Rumdin Kota Madiun, Senin 14 November 2022. Setidaknya tim beranggotakan 34 orang yang diketuai oleh Asisten 1 Pemkot Madiun, Agung Sustia Wardani.
Wali Kota Madiun Maidi menyebut keberadaan tim ini penting dan perlu untuk membantu masyarakat, khususnya dalam hal akses keuangan. Wali Kota tak ingin masyarakat terjebak urusan kredit dengan rentenir. Karenanya, tim akan banyak turun ke bawah guna memberikan wawasan hingga langkah pencegahan. Tidak hanya masyarakat secara umum, namun juga pelajar juga menjadi sasaran pembinaan. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah pencegahan serta memberikan wawasan kepada anak secara dini. Keberadaan tim tersebut juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tim diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berbagai urusan dan permasalahan akses di lapangan. Seperti diketahui, selain rentenir keliling, juga mengemuka pinjaman online saat ini. Hal negatif terkait pinjaman seperti itu tentu perlu dipahami oleh masyarakat. Karenanya, tim harus banyak turun melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian Kota Madiun. Salah satunya terkait capaian perekonomian. Kota Madiun tentu cukup berhasil mendongkrak perekonomian saat jeblok kala puncak pandemi lalu. Ekonomi Kota Madiun melejit dari minus 3,39% menjadi 4,73%. Hal itu tidak lepas dari peran berbagai upaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah Kota Madiun meningkatkan sumber daya manusia atau SDM masyarakat menyentuh semua kalangan, bahkan hingga kepada kalangan ibu rumah tangga. Workshop personal branding dan peluang kerja untuk kalangan perempuan dan ibu rumah tangga pun digelar. Harapannya, ibu rumah tangga juga bisa berdaya di era digitalisasi sekarang ini. Wali Kota menyebut Kota Madiun tidak punya banyak sumber daya alam atau SDA. Karenanya SDM masyarakat Kota Madiun harus berkualitas. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk meningkatkan SDM masyarakat, tak terkecuali ibu rumah tangga. Harapannya mereka tetap produktif di samping mengurus rumah. Workshop setidaknya diikuti 180 peserta. Wali Kota berharap peserta serius mengikuti workshop. Hal itu penting agar mereka dapat mengoptimalkan potensi masing-masing. Potensi yang dimaksimalkan untuk menambah penghasilan dari rumah. Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan aplikasi Si Cakar atau sistem pencari kerja. Aplikasi tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Pada aplikasi tersebut juga sudah dilengkapi dengan informasi lowongan, pencari kerja, hingga lamaran yang sudah diterima. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM di Kota Madiun, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengimbau UMKM untuk terus berinovasi. Inovasi menurutnya dapat menjadi daya tarik tersendiri. Tentunya hal ini wajib dibarengi dengan peningkatan kualitas produk. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa pelatihan dan pembinaan terus dilakukan oleh Pemkot Madiun untuk membantu pelaku usaha dalam meningkatkan nilai jual produknya, mulai dari pelatihan mengolah bahan, pengemasan, hingga cara pemasaran. Wali Kota berharap perkembangan Kota Madiun yang kian pesat hingga mampu mendatangkan wisatawan ini dapat diimbangi oleh pelaku UMKM. UMKM harus bergerak, artinya bergerak itu harus menyambut keinginan tamu. Tamu itu juga ingin kualitasnya ditingkatkan, semakin enak, semakin mantap, semakin banyak. Ini memang kita bina seperti itu. Jangan UMKM itu hari ini rame, terima rame hari ini aja. Nah, hari ini rame juga bagaimana ramenya ini tetap. Inovasi-inovasi UMKM juga harus kita lakukan. Insya Allah dengan seperti itu, kota kita semakin ramai, yang datang semakin banyak. Kalau nanti rasa ini ada lagi, rasa ini ada lagi, ini ya orang-orang itu ketergantungan dari kuliner di Madiun itu. Itulah yang menjadi tempat wisata kuliner jasa. Salah satunya ikon kita yang pertama itu adalah kuliner UMKM kita. Ini harus kita bina terus, inovasi terus. Bisa ajak pergi.
UMKM kita kan ada 23.000 ini terus kita update terus. Kurangnya apa, kesulitannya apa, packingnya bagaimana, rasanya bagaimana, ini kita atur terus. Jadi jangan sampai habis makan ditinggalkan, oh enggak enak, nah ini sudah enak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Maturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perizinan berusaha menjadi satu hal dasar yang harus diketahui dan dimengerti bagi para pelaku usaha. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun menggelar sosialisasi terkait hal tersebut. Berbagai peraturan perizinan berusaha dibahas dalam sosialisasi yang digelar di Hotel Aston, Rabu 16 November 2022 itu. Hal tersebut dilakukan guna mendukung terciptanya investasi yang sehat. Seperti yang diungkapkan Wali Kota Maidi usai menjadi narasumber kegiatan, agar pelaku usaha bisa menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman tanpa melanggar aturan. Untuk itu harus tahu rambu-rambu perizinan dalam berusaha. Wali Kota Maidi menambahkan, sebagai wujud pengawasan usaha, semua yang mendukung apa keinginan masyarakat Kota Madiun akan dilindungi dan didengarkan. Ya, investasi cukup tinggi ini ya. Tapi investasi sehat ya. Investasi yang tidak sehat, ya saya mohon maaf, karena kota ini ke depan walaupun metropolis, tapi tidak lepas dari norma-norma agama yang kita kedepankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sudah bukan di kota kita sekitarnya. Ya, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18A, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Untuk itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas trotoar yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas. Selain itu, jalur pedestrian dibangun untuk dimanfaatkan semua pengguna secara aman dan nyaman tanpa harus khawatir terhalang pohon, pot atau lampu penerangan, kendaraan yang melintas, serta tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Merespon kebutuhan tersebut, Kota Madiun terus berbenah membangun beragam fasilitas publik. Salah satunya adalah jalur pedestrian dengan standar internasional yang ramah lingkungan dan disabilitas. Hadirnya jalur pedestrian tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Kota Madiun memang menyiapkan seluruh fasilitas umum untuk semua warga. Dan para penyandang disabilitas di Kota Madiun telah mendapatkan haknya untuk menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan tanpa membatasi siapa penggunanya. Kota Madiun, kota indah dengan beragam inovasi pembangunan. Kota yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi semua warga serta pengunjungnya. City of Madiun, I think it's a perfect place for an event like this because it's one of the few small cities I've seen in Indonesia that you can really enjoy walking. Yeah, so I really recommend coming here and seeing the town of Madiun. Yeah. Oh yeah, no, and also, well, the reason is one of the things I miss in Indonesia is nice sidewalks and proper places to walk for
for not just to drive a motorcycle but actually to walk around the city. So I think the sidewalks in Madiun are they're nice and wide and manusiawi. Kondisi lingkungan sekolah yang sehat tentunya menjadikan siswa-siswinya nyaman dalam belajar. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun menggelar lomba sekolah sehat berkarakter jenjang TK, SD, dan SMP. Selain itu, untuk meningkatkan semangat belajar dan menumbuhkan minat baca, pemerintah Kota Madiun mengoperasikan kembali layanan perpustakaan keliling hingga lomba cerdas cermat pelajar. Lomba Sekolah Sehat atau LSS Berkarakter 2022 digelar. Gelaran lomba sudah pada tahap penilaian lapang untuk tingkat kecamatan, seperti yang terlihat di Kecamatan Kartoharjo. Tim penilai melakukan kunjungan ke SMPN 8 Kota Madiun guna melakukan penilaian Jumat 11 November. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kartoharjo, Ratna Hapsari Aningdiah mengatakan total ada 16 sekolah yang masuk tahap penilaian lapang, yakni tingkat TK, SD, dan SMP. Tingkat TK dan SD sudah dilakukan penilaian sebelumnya. Tim penilai juga melibatkan sejumlah unsur, mulai kecamatan sebagai koordinator, Pokja 1 hingga 4 PKK kecamatan, petugas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkim, pengawas sekolah, dan petugas kesehatan dari Puskesmas Tawangrejo dan Sukosari. Indikator sekolah sehat berkarakter memang cukup beragam. Semua sudut diperiksa, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas, perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, fasilitas sanitasi, hingga kamar mandi. Ruang-ruang ini harus memperhatikan unsur kebersihan, kerapian, ventilasi, pencahayaan, dinding, lantai, dan lain sebagainya. Ratna menyebut keberadaan lomba tersebut sekaligus ajang seleksi untuk jenjang berikutnya. 3 terbaik masing-masing jenjang tingkat kecamatan ini masih akan beradu dengan 3 terbaik kecamatan lain untuk memperebutkan gelar sekolah sehat berkarakter tingkat kota. Setelah itu, berhak mewakili ke jenjang provinsi. Kalau kembali lolos, bisa ke jenjang nasional. Ratna menambahkan perwakilan Kecamatan Kartoharjo pernah menjadi terbaik kedua tingkat provinsi untuk kategori TK pada 2019 silam. Program tahunan dari Dinas Pendidikan yaitu lomba UKS yang dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian nanti diajukan ke tingkat kota, dari tingkat kota nanti ke tingkat provinsi, dan terakhir nanti kalau kita lolos bisa masuk ke tingkat nasional. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lomba Cerdas Cermat atau LCC kembali digelar di Kota Madiun. LCC 2022 itu sudah berlangsung sengit sedari babak penyisihan, seperti yang terlihat di babak penyisihan tingkat sekolah dasar atau SD wilayah Kecamatan Manguharjo ini. Sebanyak 22 SD negeri dan swasta di wilayah tersebut mengikuti babak penyisihan LCC yang berlangsung di SD Negeri Ngegong, Kamis 17 November 2022. 2 dari puluhan peserta itu berhak mewakili Kecamatan Manguharjo untuk di tingkat kota. Penyisihan terbagi dalam 3 babak. Pada babak pertama, 22 peserta tersebut adu cepat untuk menyelesaikan soal pilihan ganda sebanyak 60 soal. Durasi maksimalnya adalah 60 menit. 10 regu dengan nilai terbaik berhak mengikuti babak kedua. Sisanya terpaksa harus gugur. Di babak kedua, 10 peserta tersebut dihadapkan 40 soal dengan durasi 40 menit. 5 peserta terbaik berhak menuju ke babak ketiga. Mata pelajaran yang dilombakan juga menyeluruh, mulai PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Jawa, Seni Budaya dan Prakarya, serta pengetahuan umum. Tim penyusun soal dari perwakilan guru-guru SD di wilayah Kecamatan Manguharjo. Ketua Panitia LCC 2022 Kecamatan Manguharjo, Sugiono menyebut, keberadaan LCC tersebut tidak hanya untuk memacu semangat belajar siswa, tetapi juga untuk memberikan poin lebih kepada siswa peserta. Sebab piagam pemenang bisa memberikan poin besar untuk penerimaan peserta didik baru atau PBDB jalur prestasi. Tentu
saja memotivasi siswa karena nanti prestasinya itu bisa digunakan untuk mengikuti di SMP untuk PPDB nanti. Jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. LCC 2022 tingkat kota bakal digelar Selasa 22 November untuk tingkat SD dan Senin 21 November untuk tingkat SMP. Rencananya, LCC tingkat kota berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan perpustakaan keliling kembali beroperasi. Kali ini, mobil milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun yang membawa berbagai macam buku tersebut keliling di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Pendekar. Dalam mobil perpustakaan keliling itu, berbagai macam genre buku tersedia, mulai dari sains, fabel, sejarah, hingga fiksi. Semua diangkut guna memfasilitasi para pembaca yang tidak bisa datang langsung ke perpustakaan. Seperti halnya salah seorang siswa SD Negeri Pilang Bango, Muhammad Bilal. Siswa kelas 2 itu mengaku senang dengan hadirnya mobil perpustakaan keliling di sekolahnya. Pasalnya, dirinya bisa membaca berbagai macam buku yang menarik lewat perpustakaan keliling tersebut. Kenapa kok senang? Soalnya aku pengen baca, pengen belajar. Aku belajar matematika. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun berkembang makin pesat, mulai dari infrastruktur hingga inovasi yang dihadirkan. Untuk itu, Kota Pendekar terpilih sebagai kota cerdas atau Smart City. Wali Kota Maidi pun turut menjadi narasumber di salah satu TV swasta untuk memaparkan hal tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun menggelar analisis dampak lalu lintas sebagai langkah pencegahan mengatasi kepadatan lalu lintas di Kota Madiun. Di samping itu, melon golden yang dikembangkan di greenhouse Ngerowo Bening telah memberikan hasil yang signifikan, yakni 3,6 ton melon golden berhasil dipanen dan segera dipasarkan. Inovasi Smart City yang diusung Wali Kota Madiun Maidi untuk Kota Pendekar kembali menarik perhatian media. Wali Kota Madiun Maidi kembali menjadi narasumber dalam acara iNewsroom Rabu 16 November 2022. Menariknya, program tersebut tayang secara live pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Program iNewsroom bertajuk Smart City ala Madiun itu menghadirkan Wali Kota Maidi sebagai narasumber utama. Berbagai pertanyaan terkait Smart City Kota Madiun mengemuka, mulai terkait upaya cepat membangun ekonomi dengan pendekatan Smart City, inovasi-inovasi, hingga respon Wali Kota terkait penghargaan Excellent Public Service Digitalization Initiatives Indonesia Awards pada Oktober lalu. Wali Kota Madiun Maidi menyebut peningkatan ekonomi di Kota Madiun tak terlepas peran semua pihak, tak terkecuali masyarakat. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 lalu, Kota Madiun tetap mengedepankan stop COVID, namun tidak meninggalkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi. Salah satunya pembangunan lapak UMKM di tiap kelurahan. Total ada 27 lapak UMKM. Program-program tersebut tentu bisa berjalan optimal karena hadirnya teknologi berbasis IT. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki ribuan titik Wi-Fi gratis hingga ke tingkat RT. Hal itu memudahkan para pelaku ekonomi untuk meningkatkan penjualan secara online. Karenanya, ekonomi di Kota Madiun tetap melejit, biarpun di tengah gempuran pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan Kota Madiun yang kian pesat juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satunya lalu lintas yang semakin padat.
Karenanya wajib dilakukan analisis untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sebelum menjadi parah. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan menggelar FGD, penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Selasa 15 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi hadir sebagai narasumber secara virtual, yakni dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Sebab saat ini Wali Kota masih berada di Banyuwangi untuk menghadiri event puncak Hari Kesehatan Nasional dan menerima 4 piagam penghargaan. Pada giat tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menyampaikan kondisi lalu lintas di Korea Selatan yang sangat rapi dan juga teratur. Hal ini juga didukung oleh penerapan IT dalam Smart City yang mumpuni. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa oleh-oleh pengetahuan dari Korea Selatan akan segera diterapkan di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Greenhouse yang dibangun Wali Kota Madiun Maidi di Ngrawabening Edu Park telah memberikan hasil yang signifikan. Hingga saat ini, 3 greenhouse yang berada di sisi utara tersebut telah menghasilkan 3,6 ton melon golden. Sejak dibangun mulai awal 2022 hingga saat ini, penerapan greenhouse rupanya ampuh untuk menghasilkan produk berkualitas. Sebab kondisi suhu di dalamnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan melon. Selain itu, perkembangannya terus diawasi, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Meski begitu, melon golden hasil panen Ngrawabening Edu Park tidak bisa langsung dibeli di tempat. Sebab pemerintah Kota Madiun telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga untuk memasarkan buah tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di episode Bingkai Cerita kali ini, pemirsa akan saya ajak untuk melihat pembuatan keripik daun ubi serta milenial yang lebih memilih untuk berternak kambing. Berikut liputannya untuk Anda. Dunia kuliner Kota Madiun kaya akan inovasi. Salah satu inovasi tersebut lahir dari tangan kreatif Eni Setiawati. Perempuan yang tinggal di Jalan Kasuari, Kelurahan Nambangan Kidul itu mampu mengolah daun ubi jalar menjadi sebuah camilan yang bernilai jual. Awal mula saya merintis usaha saya dari bikin rempeyek. Selang 1 tahun punya inovasi bikin keripik pare yang sudah berkembang pesat. Terus selang berapa tahun lagi saya bikin ini keripik bayam dan keripik daun ubi rambat. Dan sampai sekarang ini saya sudah berjalan selama 2 bulan. Ide tersebut berawal dari keresahannya melihat daun ubi jalar yang tumbuh subur di lingkungan sekitar rumahnya, namun tak dimanfaatkan. Melihat banyaknya manfaat dan melihat peluang yang ada, Eni mencoba mengolah daun ubi jalar menjadi sebuah keripik. Manfaat dari ubi rambat banyak sekali, buat lambung, buat asam urat, buat kesehatan mata, dan masih banyak lagi.
pengennya saya berinovasi lebih lanjut, ada keripik-keripik yang lain nanti. Apa Bu kira-kira? Insya Allah keripik daun jati. Ya kalau tantangan sih relatif nggak ada lah, cuma ya kalau dari pemasarannya pun kalau Madiun kurang greget istilahnya gitu. Kalau lancarnya itu di sosmed juga. Ya sejak SMP lah, awal-awal SMP sudah. Kalau ternak kambing itu kan waktunya bisa disambi-sambi gitu loh Mbak. Jadi ya bisa ditinggal kerja juga. Makannya pun kan juga nggak setiap saat dipakan. Sehari sekali 2 kali bisa kalau kambing. Kalau SMP dulu kan nggak ada medsos, nggak ada kan. Baru-baru ini aja kan ada medsos, jadi lebih enakan sekarang daripada dulu. Kalau dulu ya juga cuma ngandal nih orang kesini gitu. Tapi udah tahu kalau di sini tuh ada pengemukan, jadi kan pasti kesini. Kan jarang sih area sini yang ternak kambing itu jarang banget. Di kota lah, khususnya di kota itu jarang banget. Kalau dari segi perawatan cukup mudah Mbak kambing Mbak, nggak terlalu ribet. Kalau cuma ada penyakit yang tidak bisa ditangani kan di kota kan ada layanan dokter hewan gratis ya, Mas Sultan gitu, Bu Margaret semua. Diundang sini pun juga gratis tanpa biaya kalau ada penyakit kambing yang tidak bisa ditangani sendiri. Ya gini Mbak, ya semua itu kan pilihan. Ya kalau taste-nya sudah ada di peternakan ya pasti dia jalan, soalnya tahu istilahnya batinnya lah kan gitu toh. Cara-cara pemasarannya pun juga tahu ya, pasti dia bergelut di situ. Kalau istilahnya dia malu atau kurang yakin di peternakan ya nggak mungkin bisa jalan. Yakin gue Mbak, kan kambing juga apa jenisnya memberi pemasukan yang lebih istilahnya gitu. Yang sudah tahu saja ya, kalau yang belum tahu pasti nggak yakin. Terus saya sepiro batine kan gitu. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar event untuk menghibur masyarakat, yakni Pesta Rakyat di Lapak UMKM Kampir, Kelurahan Kanigoro, Minggu 13 November 2022. Pesta Rakyat pun semakin meriah dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Kalanjaya oleh Dalang Bayu Aji. Menurut Wali Kota, event pagelaran wayang kulit sejatinya diselenggarakan di Balai Kota, namun kemudian lokasi dipindah ke lapangan Kanigoro. Acara pun dibuka oleh Wali Kota dengan menyerahkan tokoh wayang Gatot Kaca kepada Dalang Bayu Aji. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Kalanjaya berkisah tentang perjalanan hidup kesatria bernama Gatot Kaca yang merupakan putra Werkudara. Dimulai ketika masih bayi, harus merelakan kehilangan masa kanak-kanaknya untuk digembleng dan digodok di kawah Candra di Muka oleh Batara Narada untuk dijadikan kesatria dewasa yang tangguh, sakti mandraguna, jagonya para dewa di kahyangan. Cerita pewayangan yang dibawakan dalam kondang asal Surakarta, Jawa Tengah tersebut banyak mengupas filosofi hidup yang ada di Nusantara. Ini sebagai dasar kearifan lokal bangsa yang perlu terus digali demi menjaga kesenian tetap lestari. Dalam event tersebut, Wali Kota juga menggelar warung tekan inflasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sembako yang murah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan Kota Madiun yang kian masif mau tak mau membawa banyak masyarakat untuk berkunjung ke Kota Pendekar. Hadirnya berbagai macam masyarakat tentu menyimpan potensi kerawanan. Karenanya perlu dilakukan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi segala potensi konflik. Untuk mencegahnya perlu dilakukan sinergitas antar seluruh elemen dalam menjaga kondusivitas kota. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan berkegiatan di Kota Madiun tidak dilarang. Namun tentu kegiatan yang berdasar aturan dan tidak meresahkan masyarakat. Potensi itu tentu selalu ada, mengingat keberagaman di Kota Madiun. Kota Madiun saat ini sudah cukup kondusif. Masyarakat sudah menjalankan profesi dan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pedagang berjualan dengan baik, artinya tidak perlu melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun tiba di Balai Kota Madiun dan kembali menyapa. Parade senja di Kota Madiun kembali bergulir. Kali ini ada 3 tim drum band dari SMPN 4 Kota Madiun dan peraturan baris berbaris PBB yang disuguhkan Mandua Kota Madiun. Keduanya berhasil memukau pengunjung Pahlawan Street Center atau PSC sebagai lokasi kegiatan Sabtu 12 November. Pun rintik hujan tak mengurangi antusias pengunjung untuk menikmati sajian parade senja setiap akhir pekan dan juga tiap tanggal 17 tersebut. Parade senja digelar guna memberikan ruang dan kesempatan untuk grup drum band di Kota Madiun. Setidaknya ada 36 grup saat ini. Biasanya mereka hanya tampil 2 kali dalam setahun, yakni pada event perayaan HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun memberikan ruang lebih kepada grup-grup tersebut agar bisa tampil secara bergantian setiap minggunya. Hal ini dilakukan juga agar bisa menambah kepercayaan diri peserta. Apalagi, Kota Madiun bakal menjadi tuan rumah event Kejurnas Drum Band yang rencananya digelar pada 5 hingga 15 Desember mendatang. Setidaknya ada ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air yang bakal tampil. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan tim drum band dari Taruna TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Karenanya, event sayang untuk dilewatkan. Dalam kejuaraan tingkat nasional terdapat sejumlah lomba, yakni lomba unjuk gelar, lomba baris berbaris, lomba berbaris jarak pendek, serta lomba ketahanan dan ketepatan berbaris. Tim dari Kota Madiun tentu tidak hanya sekedar meramaikan, tetapi terdapat semangat tersendiri untuk mengukir prestasi.
ajang parade senja sekaligus sebagai sarana untuk berlatih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.